Potsta, 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 Podcast Himasta. Oke, kembali lagi di Potsta Podcast Himasta. Kali ini kita kembali di Potsta episode 7 bersama bintang tamu yang sangat luar biasa. Hari ini kita kedatangan Ibu dosen pembina kita, Ibu Wirda Andadi MSI. Halo Ibu. Nah, mungkin pertama-tama kita boleh kenalan dulu dengan Bu Wirda. Jadi silakan Bu, kenalan. Aku nih yang mau diketahui ya. Mungkin kayak Ibu udah berapa tahun jadi dosen, terus kayak sebelumnya dari di mana aja gitu kerjanya. Halo pemirsa Potsta. Kenalkan, nama saya Wirda Andadi. Apa lagi? Ibu sejak kapan jadi dosen di sini? Sejak kapan? Tahun 2022. Tahun 2022. Nah, sebelumnya Ibu kerja di mana? Sebelumnya tuh kerjanya yang kerja beneran formal sih di Kemendikbud. Itu tahun 2019 sampai 2024. Itu posisinya di mana, Bu? Posisinya di Jakarta. Oh, Jakarta Pusat. Terus Ibu kan Tapi kantornya dua sih, jadi ada yang di Jakarta Selatan sama yang di Jakarta Pusat. Enggak yang Sudirman. Tapi saya lebih sering yang di Jakarta. keren sih. Itu yang ada menterinya ada Bu di situ, Bu. Yang menterinya tuh yang di Jakarta yang dekat Selatan yang besar. Bedanya apa tuh, Bu? Yang di Jakarta Pusat sama Selatan? Sama aja sih, sebenarnya itu emang kantor pusatnya, pusatnya. Cuman mungkin karena yang di Sudirman udah kebanyakan udah penuh kan gedungnya, nah jadi ada lagi kantornya. Ada di- cabang. Oh, gitu. Kalau yang di Jakarta Selatan itu dia Direktorat SMA, terus BAN dan PT sama nah saya tuh yang itu Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Jadi yang pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus itu khusus untuk sekolah-sekolah kayak SMP, SKB, apa sih namanya sekolah-sekolahnya. Terus yang les-les kayak kursus-kursus pendidikan masyarakat. Oke, jadi Ibu kan nih memang orang statistik banget nih kan, Bu. Nah, jadi pertama tuh kita mau tahu dulu kayak boleh nggak sih latar belakang pendidikan Ibu gitu. Oh iya sih, emang linear sih kebetulan jurusannya S1-nya di Pajajaran, Universitas Pajajaran, jurusan statistika. Terus S2-nya ambil lagi sertifikat rampa. Oke. Nah, hari ini tuh kita emang mau bahas tentang Ibu Wirdanya gitu. Semuanya mau kita bahas dari pendidikan, kerjaan dan lain-lain sampai sekarang. Nah, mungkin kita mulai dulu dari S1-nya, Bu. Kenapa? Kalau ngomongin S1-nya aduh agak malu. Enggak apa-apa, Bu. Ini buat siapa tahu nanti kan mana tahu ada hal menginspirasi yang bisa diikuti oleh pemirsa sekalian. Jadi Ibu tadi kan S1-nya di Unpad, Bu ya. Nah, kenapa Ibu mau masuk statistik? Pertama dulu. Oh, kalau masuk statistik karena gini, jadi orang tua saya tuh kebetulan dua-duanya di matematika. Oh. Jadi itu emang dari SD, Pintar. SMP. Oh, amin. Jadi emang dari SD, SMP, SMA tuh emang senang matematika. Emang sudah dicokoki matematika. Iya, banget. Dicekoki banget. Ingat banget ya Allah, dulu tuh saya masih SD, kan ayah saya tuh kepala sekolah SMP. Cuman kadang masih ngajar tuh. Oh, iya. Ngajar matematika SMP. Saya ingat banget, saya tuh SD kelas 5 apa kelas 6 ya. Jadi tuh kadang pokoknya kalau pulang sekolah langsung ke SMP kan. Biar pulangnya bareng ayah. Terus tiba-tiba dia manggil sini. Dia lagi ngajar. Tunggu sini kan ya, kebetulan dulu kan. Iya, kata saya kan ternyata dia lagi ngajarin anak siswanya tuh. Terus dia nanya kan sama mereka, ada yang bisa ngerjain soal ini nggak? Ternyata nggak ada yang bisa. Terus dia manggil saya, terus suruh saya yang ngerjain. Terus Ibu bisa, Bu? Bisa, karena emang udah diajarin, maksudnya emang kadang tuh ayah sama ibu saya suka ngajarin gitu. Terus waktu Ibu memilih statistik gitu, Bu, kenapa Ibu memilih iya. statistik, tidak matematika gitu? Kemarin itu karena menurut saya matematika tuh masih luas, jadi saya pengen lebih spesifik. Spesifik gitu. Jadi statistika. Terus Ibu kenapa memilih jadi Unpad? Oh di Unpad. Saya tuh emang pengen di universitas negeri kan, universitas negeri yang bagus-bagus lah, kayak UI, ITB, IPB, Unpad. Nah cuman dulu itu dulu kali.
tapi sebenarnya saya nggak boleh loh keluar. Oh gitu. Wah, sama ibu saya tuh pokoknya di Pontianak aja. Oh, di Pontianak, udah lah, Pontianak aja lah. Kalau di Pontianak nanti kasih mobil, kasih ini, kasih itu, kasih Allah, kata saya kan udah lah, Pontianak aja lah. Terus? Cuman dulu itu gimana ya? Emang ngajak diskusi lah orang tua. Maksudnya biar win kan. Jadi emang saya tuh dulu triknya, wah kalau kayak karena ngotot kan ibu saya, kayaknya saya harus kasih gimana ya? Meyakinkan mereka lah, meyakinkan mereka biar mereka tuh lebih tenang, percaya, tenang kalau saya tuh merantau. Kalau kadang saya tahu nih ibu saya ini dari Pontianak, kadang dia takut. Kadang dia takut, apalagi saya bungsu. Oh, gitu bungsu kan. ya Bu ya? Anak perempuan sendiri Bu? Oh. Perempuan sendiri gitu kan. Sangat dijaga pasti. Jadi benar-benar saya tuh dulu kayak gimana ya, dibilang presentasi enggak juga, cuman rapat lah dengan keluarga. Tapi gue bilang lah, pengennya tuh di kampus ini sama ini. Nanti kalau di saya tuh dulu milihnya IPB sama Unpad. IPB. IPB. Kalau saya lulusan IPB, kata saya berarti tinggal sama abang saya. Soalnya abang saya emang tinggal di Bogor. Oh, abang kandung Bu? Abang kandung. Terus kalau di Unpad kata saya langsung kayak ngasih list kosan. Udah riset. Udah riset ya, beneran. Sini biayanya segini. Serius saya langsung kayak cari tahu gitu. Jadi nah ayah saya kayak dan boleh lah katanya di luar gitu. Nah ibu saya kan nggak mungkin kan menolak. Kalau udah ayah Cece bisa juga. Ayah saya ACC ya dia apa boleh buat. Ya udahlah. Ibu daftarnya di SNMPTN Bu? Atau apa dulu namanya Bu? Oh kalau dulu itu tahun 2012 itu dulu namanya undangan. Oh jalur undangan. Nah tapi kalau sekarang nih kan jalur undangan itu semua siswa ikut kan. Ada kuotanya sih Bu. Iya. Oh ada kuotanya. Ada kuotanya biasanya 40% gitu kalau untuk 40%. SMA akreditasi A gitu Bu. Oh gitu. Pas saya tuh dulu benar-benar cuma 20 dari satu SMA tuh 10 atau 20. Oh itu sedikit sekali Bu. Lulus dikit. Alhamdulillah saya masuk ternyata yang undangan itu. Terus kan tapi apa namanya? Saya tahu sih, nggak tahu gimana ya, kayak nggak berharap lah kalau yang undangan. Karena gaib juga Bu penilaiannya. Nggak ngerti dinilai dari apa. Kayaknya saingannya berat nih. Ini baru dari SMA 1, belum lagi SMA lain sama SMA yang di pulau-pulau lain gitu kan. Unpad lagi. Terus yang di jadi karena saya mikirnya itu peluangnya kecil, udahlah buat menyenangkan hati ibu saya kan, yaudah kata saya yang apa nih namanya SBM yang tesnya gitu yang ulang yang jalur apa tadi tuh namanya SNMPTN bukan undangan. Yang tadi undangan. yang undangan itu kata saya bilang diuntan lah kata saya kedokteran. Ibu saya itu mau jadi kedokteran. Yaudah itunya kedokteran lah kata saya bilang, satunya kedokteran dan kedua statistika IPB. Oh malah dipilihin kedua ya Bu IPB. Karena kan buat nyenengin orang tua. Saya bilang lah sama ibu saya, kalau misalkan emang jalannya saya di Pontianak nih kan saya nih terima nih saya bilang. Terus udah lah, tapi ternyata nggak lolos. Ya lah saya sih sebenarnya emang udah. Tapi apa ya, padahal kita tuh kan nggak berharap ya. Iya. Tapi Tetap sedih Bu. tetap sakit sih. Tetap sedih. Itu sudah merah lagi kan buat gagal. Allah tetap sakit ya kata saya. Padahal kalaupun lulus sih nggak mau sih saya bilang. Tapi kayak Allah sakit gila ditolak sambutan gitu lah. Allah ada saya. Punten jangan nolak Bu ya. Saya bilang lagi saya Allah nih nggak lolos nih yang undangan. Berarti dah ya abis ya apa peluang di Pontianak gitu. Iya Halo. Terus dah saya pilih yang SA dulu itu setelah undangan yang tulis. Wah yang paling apa ya, bergengsi lah. Maksudnya ujian masuk universitas bergengsi itu dulu tulis. Ujian tulis SBMPTN gitu ya Bu? Serentak se-Indonesia. Benar, serentak Indonesia. Kan apa ya, kalau dulu namanya SNMPTN. Oh iya. Pokoknya benar-benar kalau lolos SNMPTN tuh kayak Karena kan memang belajar kan Bu. Dan emang saingan banget gitu. saingan banget. Terus ada apa namanya passing grade. Di passing grade. Jadi itu bener-bener bangga lah yang lulus SNMPTN. Itu dulu itu SNMPTN tuh saya sampai les di Bandung ya. Sampai
sampai ke Bandung Bu lesnya. Bandung. Effort sekali. Itu pilihan satu Ibu IPB atau IPB. Unpad? Oh IPB. Terus Unpad sih sekarang. Dulu tuh pengennya ITB lah pasti kan. Kalau dulu itu kan yang paling bagus kan. Sekarang juga masih Kan ITB UI, cuman sayangnya dulu 2012 ITB sama UI nggak ada statistika. Oh belum ada Bu. Belum ada. Nah terus ibu saya tuh kayak juga ngasih apa ya, ngasih batasan, boleh deh katanya merantau, tapi jangan jauh-jauh banget kata ibu saya bilang. Udahlah Jakarta atau Jawa Barat ya. Beda lah antara ITB sama ITB Unpad. Jadi alhamdulillah lulus Bu ya. Jadi kuliah lah di Unpad. Asli. Nah, terus kayak waktu Ibu kuliah kan berarti kan pertama kali merantau Bu kan? Gimana tuh Bu kesan-kesannya? Wah seru lah. Seru. Seru banget. Maksudnya kita ke lingkup. Jangan itu udah saya rasakan merantau tuh yang pas tadi tuh les di Bandung. Oh iya, itu dah. Itu tinggal sendiri gak Bu Ibu? Atau Enggak sih, ada keluarga di sana. Jadi udah jalan-jalan kemana-mana gitu? oh aja? asli. Gini. Aduh, degil. Tapi apa ya? Wih, belajar terus sih. Kita tuh sampai belajar di kafe, belajar kayak Wah bener-bener belajar. Iya. Tapi emang berat sih pilihannya kan juga karena Unpad dan IPB gitu. Dulu tuh saya sempat pesimis aku bisa lolos. Dulu tuh saya jadi setelah SNMPTN tuh saya masukkan SIMAK UI, SNUP, kan Unpad kan SIMAK kan, terus masukin juga ke swasta, tapi kalau swasta yang beasiswa ada yang lolos ya yang beasiswa tuh 100% lagi beasiswanya. Itu pengumumannya setelah yang pengumuman tes atau Oh, kayaknya setelah SNMPTN ya. Oh jadi Ibu udah keterima dulu. Udah terima dulu. Iya soalnya jadi itu ITENAS sama Unisba. Di Bandung. ITENAS itu di mana Bu ya? ITENAS itu deket Di Jawa Barat juga. Oh. di Bandung. Terus Bu Ibu pernah culture shock nggak waktu ngerantau? Apa tuh yang Culture shock enggak sih, nggak pernah? tapi lebih ke ini kali ya. Kadang tuh sempat terplecok bahasa Wonjana. Contohnya Bu? Jadi pernah nih kan. Kalau bingung-bingung mereka. Oh iya asli sumpah pernah nih kan di kelas sama saya yang ulang tahun, jadi pada ngucapin gitu kan. Nah saya nih jamin. Nah semua tuh langsung diam, langsung bingung kan. Kok diam gitu kan. Terus ada satu Ratu bilang jamin apaan gitu. Aduh kata saya, oh iya maksudnya laktir. Jauh. Asli. Kalau makanannya Bu, Ibu ada yang culture shock Bu? Enggak sih, suka-suka ya. Suka-suka aja Bu. Karena saya mungkin orangnya juga semakan kan. Jadi Terima aja. enggak sih enggak. Terus Oh, paling kalau Sunda tuh asin. Oh gitu. Asin sekali Bu. Lumayan. Mereka juga banyak makan pedas kayak Bu ya. pedas lumayan sih. Cuman yang saya nggak bisa asin sih, nggak bisa terlalu asin. Kalau kebiasaan masyarakatnya gitu Bu, ada yang bikin culture shock nggak? Oh, orang ini janganlah. Oke. Kita pindah. Terus kalau pas kuliah nih Bu, kegiatannya Ibu apa aja selain kuliah gitu? UKM ke atau apa? UKM. Tapi pernah juga saya tuh masuk himpunannya Himasta juga. Emang Himasta ya. Tapi dulu tuh sebenarnya saya masuk Himasta tuh saya pengennya humasnya. Bagian mas. Bagian humas. Pertama apa ya? Kelihatan seru. Terus apa ya? Saya tahu skill ini pasti dipakai. Public speaking dan lain Iya sebagainya kan. benar. Dan saya sebenarnya juga agak kurang untuk public speaking. Jadi Harapannya bisa meningkatkan lah. harapannya benar. Nggak lolos kan? Lolos tuh malah kewirausahaan. Aduh. Dulu ada tesnya ya Bu kalau masuk Hindu. Ada, Gimana tuh Bu? Aduh banyak sih wawancara. Kumpulan CV gitu ya Bu? Iya, benar. Selain wawancara tuh apa lagi? Tuh harusnya tuh warga-warga yang Himasta nih yang tidak perlu tes tuh harusnya semangat masuk Himasta karena tidak perlu tes. Bersyukur tuh. Bu Wirda yang pakai tes ya semangat. Terus berarti kan Ibu ada ikut himpunan ya Bu ya? Ada. Tapi pun nggak terlalu karena saya dapatnya Di bidang di bidang yang saya sukain kan. Jadi saya jarang tuh di himpunan. Saya malah lebih ke sering UKM. UKM. Ibu UKM apa? Badminton. Nah,
Atlet Bu ya. Wah, di badminton Atlet sih. 4. Waduh. Badminton sih yang banyak dapat ini air pengalaman. Tapi di UKM-nya pun di situ saya masuk ininya. Ada organisasi juga Bu. Organisasi. Oh Jadi gitu. yang bendahara gitu. Oh gitu. Emang sangat aktif berarti di situ Bu. Mm-mm. Pernah ikut turnamen di luar Sering sana? sekali. Wis. Memang benar atlet 4. Saya dah kemana ya, pokoknya selama saya di badminton 4 tuh ke Lampung pernah, Wow. Semarang, Jogja tuh udah berkali-kali lah bolak-balik. Yang olimpiade olahraga mahasiswa gitu ya Bu ya? Kalau Bandung sih pasti Jakarta, pokoknya sering kemana-mana. Pengalaman yang berkesan Bu ya? Paling berkesan dari badminton. Badminton itu sih ikut kalau apa namanya, kalau kita SMA tuh kan namanya PON ya, Pekan Olahraga Nasional ya kayak. Itu kalau daerah Bu, kalau SMA tuh 2SN. 2SN. Oh iya deh, iya. Nah, kalau di universitas tuh namanya Liga Mahasiswa. Jadi itu senasional. Oh, itu sih yang paling berkesan banget. Itu tuh sampai lolos ke tingkat nasional. Dapat juara. Wow. Kalau jadi tuh pertama kan seleksi Jawa Barat dulu tuh. Nah, yang bisa lolos ke nasional tuh kalau juga 3 besar. Jadi 4 tuh dulu masuk juara 3. Jadi lolos ke nasional. Nah, di nasional tuh, di nasional sebenarnya Udah dapat. Itu kan pasti persiapannya lama Bu kan? Ibu gimana ngimbangin dengan kuliah Bu? Itu kira senang kali ya, jadi tidak terasa capek ya. Jadi ini sangat tidak contoh sih. Tidak diimbangi sih. Enggak dimbang. Tapi condong ke salah satu. Oh begitu. Tapi ini yang maksudnya ini mungkin salah satu yang mungkin bisa teman-teman contoh juga. Jadi itu kan semester 1 tuh IPK saya masih ingat banget 3,3an kalau nggak salah. Semester 2 drop sekali. Karena apa tuh? Itu badminton. Itu namanya latihannya tuh sampai malam, tengah malam, sampai jam 10-11 lah. Nah, setelah latihan itu kita makan. Udah otomatis pulang Ngantuk itu. dah. Otomatis pulang tuh pasti tengah malam, udah jam 12, jam 1. Pulang tidur bablas. Udahlah. Kelas mepet Bu ya. Aduh, parah. Semester 2 tuh parah banget. Jadi turun sampai 2,7. Wah, itu saya langsung Drop orang langsung introspeksi diri ya Bu. iya bener serius. Merenung langsung. Enggak bisa. Maksudnya, wah janganlah. Jangan sampai semester depan gitu lagi. Nah, yang saya suka sama diri, maksudnya apa ya? Yang disupiri dari diri sendiri. Itu sih saya tuh orangnya benar-benar suka tiap tahun tuh kayak buat tujuan gitu. Ada goals. Ada goalsnya benar, ada goals yang harus saya penuhin. Komitmen sama diri sendiri. Nah, jadi itu alhamdulillah semester 3, 4, 5, 6 sampai 7 tuh saya selalu naik gitu. Saya Setelah membenarkan pola hidup dulu ya. Tapi itu masih badminton juga. Masih Sampai badminton. semester 6 lah. Akhirnya gimana tuh Bu ketika Ibu menemukan pola yang pas untuk mengimbangi antara kuliah dengan badminton Ibu? Tapi saya tuh nggak terlalu aktif di kampus yang jurusan sih. Aktifnya jadi benar-benar kuliah ya kuliah. Harus lagi. Oke lanjut Ibu, balik lagi tadi ke himpunan Ibu. Walaupun sebentar Ibu, ada nggak sih pengalaman berkesan yang pernah Ibu rasakan? Kalau Yang di Ibu ingat? ini kali ya, kalau di badminton kali ya. Soalnya kan saya jadi bendahara juga. Itu kan organisasi juga bukan? 2 tahun sih saya. Kalau nggak salah saya apa namanya di jadi bendahara tuh ini sih gimana ngelobi kampus rektor, bagian rektor tuh buat kita bisa dapat uang. Itu sih. Wah, itu seru sekali lah itu bolak-balik ke rektorat tuh buat tadi tuh. Ini pasti ada beberapa pendengar yang relate mungkin ya. Jadi itu ya seru berdebatnya. Belum gitu nyusun kata kalimat. Pokoknya kok cair tuh kayak Pas sekali lah Bu ya. Jadi kalau dari sudut pandang Ibu nih sepenting apa lah Bu ikut organisasi? wah penting. Sebenarnya saya agak nah pas S2 tuh aktif saya. Jadi itu kayak pas di S2 tuh adalah rasa-rasa kayak coba ya pas
dulu tuh kan S1 ngeliat teman-teman tuh pada sering tuh kayak ikut perlombaannya yang bidang akademik gitu. Kayak olimpiade gitu ya. Kayak gitu. Soalnya emang benar-benar kepake kan di dunia kerjaan. Terus himpunan mereka aktif kayak diskusi gitu. Kayaknya pasti cara berpikirnya saya kalau dulu aktif pasti beda gitu. Pasti saya berpikir. Karena sebenarnya juga yang di UKM badminton nih sebenarnya lebih banyak hahaha sih. Nggak terlalu. Lu senang-senang ya, Bu, ya? Iya, walaupun emang sama alumninya tuh apa namanya masih alumninya masih sering mengunjungi, maksudnya ikatan alumninya masih Kuat masih kan? masih kuat Solid. lah, masih solid lah. Tapi ya cuman buat haheho, benar cuman buat have fun aja. Alumni datang tuh emang pengen Main juga. pengen main lah, pengen refreshing kayak gitu. Kalau himpunan kan kayaknya Serius, Bu, ya? serius kan. Ada bagian seriusnya gitu. Kalaupun ada alumni malah mereka tuh kayak ngasih Saran, materi masukan, atau apa ya. gitu kan. Jadi buat sebagai bekal kalian juga lah nanti buat dikerjakan. Kalau yang badminton nih selalu banyak hal. Nggak apa, tapi kan udah ke nasional, Bu, ya setidaknya. Terus, Bu, kita lanjut ke tugas akhir Ibu. Ibu tugas akhir waktu S1 nya tentang apa, Bu? Tugas akhir S1-nya tuh peramalan. Peramalan. Kenapa Ibu milih peramalan? Nah sebenarnya dulu karena S1 tuh saya nggak terlalu ini benar kan, jadi benar-benar kemarin tuh milihnya yang mana ya dosen yang kayaknya enak terus bisa cepat selesai gitu. Ada peminatan nggak, Bu, kalau di di sini? Ada, saya tuh dulu milihnya industri. Terus Industri sama ekonomi. oh, ekonomi sama industri ya, Bu? Kalau di sana? Enggak sih, dia kayak per jadi ada ekonomi, ada industri, kita mau milih apa? Oh, Ekonomi, industri, aktuaria, apa lagi ya? Saya lupa. Bioinformatika. Jadi kita pilih kita mau apa? industri. Kenapa Ibu milih industri, Bu? Sebenarnya tuh dulu selain statistika saya tuh mau pilih industri. Teknik industri. Teknik industri Oh. karena dulu itu saya mikirnya, saya juga riset kan, maksudnya jurusan apa nih yang banyak dibutuhkan, maksudnya banyak lowongan kerjanya gitu. Aha. Itu salah satunya teknik industri. Jadi udah lah. Lalu Ibu ngambil datanya tuh data apa, Bu, waktu itu? Kalau dulu tuh datanya tentang ini apa namanya kelangkaan beras. Kelangkaan beras. Iya, ternyata sih banyak sih variabelnya tuh. Tapi memang seru deh, Bu, industri. Seru. Soalnya saya seru, juga seru. ambil industri. Kemarin itu Karena itu lebih dekat ke masyarakat gitu kan, iya Bu. benar. Maksudnya emang Aplikasi eh, apa? aplikasinya tuh ini benar. Dekat dengan kita. Kan dulu tuh saya ngambilnya tuh ada yang riset operasional, terus reliabilitas, terus quality control. Di sini juga ada riset operasi juga kita ada Kan? semester 5. Memang seru sih, Bu. Nah kemarin tuh tapi ini yang pas S2 sih, yang kayak market segmentation tuh juga kepake banget. Supaya misalkan kita apa namanya, kita kerja di sebuah perusahaan yang emang memproduksi barang, kan supaya marketingnya tepat sasaran, kan kita harus harus analisis dulu nih, kira-kira Orang seperti apa yang jadi pasar kita. benar. Itu market segmentation. Jadi biar lebih apa ya, efisien lah si promosinya, marketingnya. Karena kalau kita ngasal, maksudnya yang Coba-coba. coba-coba Buang-buang uang biasa. Kalau nggak tepat kan kita pindah lagi gitu kan, Bu. Jadi gimana caranya marketing itu bisa apa ya, bisa efektif dan efisien, maksudnya dari segi yang dikeluarkan uangnya tuh nggak banyak tapi bisa kita dapetin keuntungan yang besar. Betul-betul. Waktu Ibu tugas akhir ada cerita seru nggak, Bu? Atau berkesan atau apa gitu yang Ibu ingat? Nah yang tadi tuh saya emang nggak tahu sih, emang pas saya S1 S2 tuh alhamdulillah emang orangnya tuh lumayan fokus sama komitmen. Jadi emang semester 7 saya tuh emang dulu tuh pengen cepet-cepet aja lah lulus, karena udah butek udah
udah mumet, pokoknya semester 7 yang selesai kata saya bilang kan. Nah jadi benar-benar semester 7 tuh fokus sampai dulu tuh kan kosan saya tuh awalnya harus setahun ya, apa namanya tuh ngebukingnya nggak bisa tuh kalau cuma 6 bulan. Jadi apa boleh saya pindah kosan dekat kampus. kosan dekat kampus, dan saya benar-benar langsung, pokoknya saya ngebooking cuma 6 bulan nih. Pokoknya sampai Desember ini harus lulus kata saya. Nggak bisa. Jadi benar-benar semester 7 tuh saya fokus skripsi loh. Jadi dulu tuh teman-teman saya ngajak main badminton kan saya udah jarang badminton sekali. Ngajak naik gunung tuh saya bilang saya mau beresin skripsi. Sampai saya tuh dulu, nah ini nih, kalau apa namanya bimbingan tuh dulu saya jarang sih. Jadi benar-benar Langsung datang ke kampus langsung itu datang ya? kampus. Kalau misalnya beliau minta di kampus, kami tahu beliau tuh kerja juga ada kantornya kan di Bandung. Jadi ke Bandung lah ya. Jadi emang dia, tapi dari beliaunya juga emang bilang, Memang bolehin maksudnya gitu emang ya, Bu? bolehin. Kalau misalkan Nggak mau di kampus. bimbingan nggak di kampus boleh lah ke kantor. Justru, Jadi tuh benar-benar, jadi ke kantor beliau, kadang ke S2 kalau beliau ngajar di sana. Jadi benar-benar dikejar pembimbing itu. Sering sih, ya Allah, seminggu tuh berapa kali ya, sering lah bimbingannya. Dan biasanya kita tuh bimbingan presentasi dulu. Modelnya presentasi Bu? Sampai ingat bener lah dulu tuh hujan kan. Gimana ya, Jatinangor ke Bandung tuh setengah jam. Wow. Kalau buat bimbingan tuh harus setengah jam. Setengah jam sebelum udah berangkat kan? Gitu. Terus baru hujan-hujan, ya bodo amat. Dan selesai tuh Bu? Sampai dong. Desember gitu? Ini yang seru nih. Yang seru yang ini. Jadi kan saya kan batas kosannya kan sampai 31 Desember. Saya sidang tuh 31 Desember. Bener-bener habis sidang berkemas packing. Jadi sebelum 31, pokoknya pas saya dapat jadwal sidang, saya langsung bilang ke orang tua saya, ke ayah saya, ya pokoknya tanggal 31 Desember datang ya gitu. Jadi buat kemas-kemas barang, langsung pindah nih kata saya. Karena kosannya cuma sampai 31 Desember kata saya bilang kan. Jadi pas 31 Desember, seminggu sebelum itu saya udah packing. Karena udah banyak barang saya. Jadi udah packing dulu, pas 31 Desember tuh udah saya taruh ke depan dah barang-barang saya tuh. Pokoknya taruh di ruang tamu lah. Taruh di ruang tamu, saya sidang kan, alhamdulillah lulus, langsung ya udah nih. Cepet ya. Langsung berangkat packing gitu ya Bu? Ya langsung dari pindahan ya satu saya. Terus habis Ibu lulus tuh Ibu kerja atau apa diam dulu atau langsung S2 Bu? Nah, saya tuh sebenarnya pengen kerja dulu. Kalaupun S2, saya pengennya beasiswa. Nah, kerja kan, cari kerja tuh masukin lah, apa namanya, CV kemana-mana kan. Tapi kebetulan kalau di Pontianaknya agak susah ternyata. Saya tuh kemarin, tapi bukan, maksudnya saya tuh kemarin cuma ngasih CV ke kantor-kantor gitu kan. Tapi emang kayaknya jarang sih dibutuhkan sertifikat. Dulu kan. Kalau di sini Bu ya? Masih sini. belum pada butuh gitu ya? Dulu tuh yang ada lowongan buka tuh Bulog tuh, nah saya daftar kan, tapi cuma sampai tahap wawancara aja, wawancara nggak masuk. Terus April Mei gitulah. Nah ibu saya, karena saya nggak lulus Bulog kan, kata ibu saya, udahlah lanjut S2 aja gitu kan. Boleh sih kata saya, tapi kayaknya pengen beasiswa aja lah. Ih lama kata ibu saya, kalau beasiswa nanti nunggu kan setahun lagi, kata dia. Sayang lah waktunya. Yalah kata saya kan, Mama aja yang bayarkan. Awalnya saya masih menolak tuh, nanti alo kata saya kan, mau cari kerja lo kata saya gitu kan. Cuman tuh di proses buat cari kerja tuh ibu saya tuh selalu kayak gini kan, alah kata dia, misalkan kita lagi pergi belanja kan ke tempat baju atau sepatu, alah kata dia, sama megang baju kan, ini kalau dipakai, saya kan pakai aneh gitu, ini kalau aneh pakai ini buat kuliah ini bagus nih gitu. Allah kata saya. Malah dia sudah mikir Bu ya? Sepatu kan, ini sepatu bagus nih buat kuliah nih. Allah Akbar, pokoknya udah selalu kode-kode lah, udah kode keras sekali ya. Saya udah, adalah iyalah, coba lah kata saya. Langsung cari-cari lah. Dulu tuh antara ITS
cuman saya mikirnya IPB dah karena abang saya di Bogor kan. Gimana tuh Bu daftar S2 di IPB? Ada tesnya atau gimana? Tesnya sih ini cuman kasih kayak sinopsis penelitian. Jadi kita nanti Wah, udah disuruh mikirin. wow. Terus Ibu nulis apa Bu? Saya tuh dulu tentang time series lagi, tapi memprediksi barang atau sesuatu yang dia tuh berapa ya? Nggak terstruktur datanya. Jadi dia tuh terputus-putus. Intermittent namanya, intermittent forecasting. Gitu. Soalnya kan kalau kita lihat kan data-datanya kalau time series kan datanya terstruktur kan, per bulan tuh selalu ada, per hari, per tahun, nggak ada yang missing kan. Nah gimana kalau misalnya datanya tuh missing kayak, nah saya tuh dulu karena saya ada ambil pelajaran inventory. Kalau suku cadang spare part lah pokoknya, spare part apapun itu tuh ternyata stoknya itu nggak selalu ada per bulan atau per hari, per semester, per apa gitu. Jadi dia putus-putus. Bisa jadi tunggu orang pesan baru ada gitu kan? Nah jadi itu tuh saya kemarin ngambil topiknya itu gimana sih memprediksi sesuatu, pokoknya data yang dia tuh seriesnya tuh terputus-putus atau intermittent. Waktu Ibu nulis itu tuh Ibu udah tahu belum gimana cara ngeceknya? Saya emang, nah kebetulan saya tuh S1 yang kemarin tuh skripsi yang kemarin kan tentang time series juga. Saya pakai neural network. Jadi neural network tuh emang metode yang dia tuh nggak pakai asumsi. Terus sama itu tadi ternyata pas saya baca-baca, ternyata kalau datanya terputus-putus intermittent banget bisa nih. Terus kalau dia non linear juga bisa. Nah jadi saya karena tahu si neural network, jadinya ngambilnya itu lah. Neural network untuk yang intermittent. Jadi Ibu Saya lanjutin. Ibu ngumpulin sinopsisnya. Nggak perlu tes, berarti udah ada tes itu aja. tes. Berarti dia menyeleksinya dari judul gitu tuh lah Bu ya? Oh, berapa lama tuh Bu proses daftarnya? Akhirnya keterima lah Bu ya. Nah tapi kocaknya lucunya nih, saya udah daftar kan, udah register. Nah setelah saya register tuh saya baru tahu ternyata statistik apa S2 nih IPB nih susah. Dia memang masuknya gampang, keluarannya susah. Pasti lebih dari 2 tahun. Karena emang strict gitu loh Bu. Ih ketat Sama banget. pola pendidikannya. banget sumpah. Dan gimana ya, dan kita tuh IPK-nya nggak boleh di bawah 3. Wow. Kalau di bawah 3 deh, serius. Seram. Angkatan saya ada 3 orang. Serem. Angkatan saya 3 orang BO. Ya Allah, serem. Jadi itu maksudnya itu bukan hanya gertakan, tapi emang bener gitu. Malah ada, pokoknya ada batasannya tuh. Kalau IPK-nya di bawah 2,75 lah kalau nggak salah, itu tuh udah fix deh. Kalau IPK-nya di bawah 3 tapi masih di antara, maksudnya dari 2,75 sampai 3, nah itu masih diperbolehkan untuk pindah jurusan. Tapi pindah Buset, langsung ditendang. langsung ditendang. Bener. Keras sekali. Karena temen, nah itu milihnya statistika kapan? Temen saya tuh ada, dia tuh awalnya jurusan statistika murni, nah dia IPK-nya di bawah 3 tapi masih di atas 2,75, jadi suruh pindah lah ke statistika. Ada berapa jurusan Bu? Kalau di statistika tuh 2, ada statistika murni sama statistika. Bedanya apa Bu? Kalau yang murni tuh emang lebih ke teori, kalau terapan lebih ke aplikasi. Jadi itu saya, seingat saya tuh dulu S2 tuh saya nggak dapat rancangan percobaan. Oh, Nggak, kan itu malah di statistika murni. berarti itu nilai teori lah Bu ya? Kalau di Ibu teori. dapatnya apa Bu? Regresi, analisis kategorik, analisis regresi kan, analisis regresi linear, terus analisis direct waktu, terus manajemen data, sama kayak SPM. Pokoknya lebih Kalau waktu S2 tuh gimana sistem belajarnya Bu? wah saya tuh baru benar-benar ngerasa jadi mahasiswa posisi
baru itu saya kayak wah ini enak Harus ternyata. apa? Ini ternyata enak belajar ini. Beneran serius. Pas S2 tuh saya kayak ya ampun seru ya belajar kayak gitu. Serius S2 lah Kok bisa kayak, tuh Bu? ya Kok bisa ampun. ada perasaan seperti itu? Karena itu kali ya, karena striknya IPB kali ya. Jadi itu mengharuskan kita mempush kita tuh buat belajar. Karena kalau kita nggak belajar, itu bisa di DO. Jadi kalau S1 kan masih ada main-mainnya gitu ya Bu? Main banget sih. Kalau S2 kan harus belajar banget. Belajar ya. S1 tuh saya belajarnya paling pas ujian. Beneran aduh itu yang ditiru. Mohon maaf. Yang ditiru tadi tuh yang goals-goalsnya. Aduh saya keceplosan berarti kayaknya dikat ya kan. Goalsnya tadi mohon maaf tuh mungkin bisa lagi ditiru ya. Aduh. Nah pas S2 lah tuh benar-benar di S2 tuh yang namakan seminggu tuh pasti di perpus. Satu hari itu pasti ke perpus. Untuk riset, Untuk tugas apa? atau Belajar kayak gitu. Belajar dan kita tuh jangankan ujian, buat tugas aja tuh kita kerjain maksudnya diskusi bareng-bareng satu angkatan. Tapi Cuma buat buat satu tugas kata. 20-an, 23 ya. Jadi itu dulu ya enggak semua sih yang ikut, paling yang emang ada gak yang belajar sendiri-sendiri. Tapi ya seru sih belajar sama-sama. Jadi dulu tuh ada teman saya yang emang kontrak satu rumah. Wah jadi kita belajar di situ. Sampai ngontrak satu Satu rumah. rumah beneran. Itu rumah itu bener-bener yang berapa kamar ya? 2 apa 3 kamar deh kayaknya. Ada dapur, kamarnya aja banyak. Ada 2 apa 3 gitu kan. Dan dia Gila, sendiri. effort Terus sekali. dia sampai beli papan tulis. Astaga. Sampai papan Wow, tulis, keren sekali. sumpah. Ya ampun. Tapi apa coba? Bapak itu DO. Kenapa ya ampun? So plot twist pemirsa. Ini aja cuma 2,2. Aduh, berapa tuh, Bu? Salah. Ya kayak gitu lah. Padahal gimana ya? Yang DO tuh bukan karena males. Dia tuh ikut sama-sama kita terus ya. Bayangkan si bapak itu ya sampai menyediakan rumahnya itu untuk kita belajar sama-sama kan. Belum rezeki. Nah, Nggak asli. bisa mengkhianati hasilnya. Jadi akhirnya di take over lah kontrakan itu sama teman saya yang lain. Oh. Bertiga lah mereka gitu. Kontrakan. Tapi tetap kontrakan itu tuh tetap Sampai lulus, Bu. home base gitu buat belajar bersama-sama. Itu kita tuh belajar bareng. Itu ingat banget saya dulu itu tugas ya. Kita tugas tuh sampai ngerjain tengah malam. Sampai tengah malam kita ngerjakannya sama-sama. Dan itu tuh kita belajar itu benar-benar diskusi ya kok soal kayak ini kayak gimana. Berarti emang perbedaan yang dirasakan tuh memang sistem belajarnya Bu ya? Sistem belajarnya Terus ya benar, dari benar. kitanya juga ya Bu ya? Iya. Wah rajin banget kan saya dulu perpus tuh benar-benar sehari tuh pasti ada ke perpus sampai perpus tutup. Sampai perpus tutup. Hari Sabtu pun ke perpus. Beneran. Sangat-sangat. Ngerjain tugas ke perpus. Belajar bareng tuh di perpus kayak gitu. Terus dari hektiknya belajar itu Ibu ada ikut kegiatan lain enggak waktu S2? Oh banyak. Oh, tetap ikut Bu, Ikut, tetap bisa. Nah S2 itu saya ikut organisasi tuh. Dulu Himpro namanya, Himpunan Mahasiswa Statistika Pasca Sarjana. Himpro namanya. Nah di situ saya jadi ini kebetulan saya kedapatan emang yang saya suka bagian data analisnya. Oh, ada Bu bagian bidang data analis. Data analis. Jadi kerjanya apa yang lanjut Bu? Itu jadi itulah jadi data analis olah data. Oh, bukan freelance gitu kan Bu? Kita ngerjain olah data, terus kita jadi privat kayak gitu, kita ngasih materi-materi. Terus saya tuh dulu juga jadi asdos. Wah, banyak lah. Saya tuh sampai ngelis loh klien-klien saya. Kebetulan apa ya? Nggak tahu lah ya. Kadang ada anak yang padahal dia tuh pintar, tapi dia tuh takut gitu loh. Maksudnya takut nanti salah, nanti kayak gini-gini. Terus saya ini orangnya nekat. Saya padahal nggak tahu materi, misalnya kayak gini kan di grup gitu kan. Nih ada yang minta olah data materi ini nih, ada yang mau nggak lama gitu balas kan. Saya kan kadang nggak enak juga ya masa saya terus sih gitu kan. Karena lama terus saya aja. Padahal saya nggak tahu materi itu serius. Saya nggak tahu materi itu adalah saya aja kata saya. Nah di situ tuh saya jadi banyak belajar, jadi banyak tahu metodenya. Jadi di situ Ibu baru belajar gitu metodenya Bu ya? Iya. Itu sih yang banyak apa ya? Berkesan ya Bu? Iya berkesan sekali. Karena
apa ya, karena sering kan ngolah data skripsi ini, jadinya kalau ada studi kasus saya tuh kayak langsung saya tahu nih pakai metode apa. Karena udah sering ngeliat pola data gitu. Bener, Udah serius. macam-macam pola data dilihat. Jadi kadang kayak orang cuma konsultasi doang, saya kayak gini nih datanya, kira-kira pakai metode apa ya? Oh pakai metode ini. Kan misalnya kan kalau pas sarjana kan banyak bapak-bapak ibu kan. Oh pakai metode ini bu, karena kayak gini. Jadi waktu ibu skripsi S2, penelitian S2 juga lebih mudah bu? Karena Tapi karena kemarin tuh kan S2 tuh lumayan besar ya biayanya kan. Nah saya tuh gak terlalu ngikutin passion saya suka apa sih. Saya sama kayak S1, saya milih yang Cepat. mana dosennya. Pokoknya saya cari yang dosen lagi ada penelitian. Nah, saya tuh dan emang cuma cepet sih. Di IPB tuh lama, lebih dari 2 tahun kebanyakan yang lulus. Malah teman saya ada 4 tahun pertanian dia. Karena Di gitu C1. gagal penelitian. Terus udah mah gagal, kadang salah lah kata pembimbingnya apalah. 4 tahun, bayangin S2 4 tahun gimana ya? biayanya. Aduh. Lumayan ya. Terus habis ibu S2, ibu pulang ke Pontianak bu? Ibu kerja di sana ya berarti ibu? Langsung Saya tuh dulu S2 tuh sambil ada kerja juga. Oh udah. Sambil di himpunan tuh saya udah berdua tahu. Yang jadi olah data tuh. Karena 70% uang itu buat kita. Nah, sama mereka tuh di sana orang-orang di IPB itu, mereka tuh kan statistika tuh pelajaran wajib ya. Jadi selain bukan selain IPA juga, selain statistika itu tuh mereka tuh kayak bingung dan pelajaran statistika tuh susah. Jadi mereka tuh kadang satu kelas tuh minta privat. Kalau nggak satu kelas atau nggak satu geng lah gitu minta privat. Udah lumayan bukan? Saya sering ngasih privat ke mereka. Nah, di perpusnya itu ada ruangan yang bisa kita nggak jauh sih, gratis. Kita bisa pinjam gratis selama 2 jam. Nah biasanya saya kasih privat ruangan itu di perpus. Kalau nggak misalkan mereka satu kelas tuh ya berarti di ruang kelas. Wah banyak dapat cuan. Saya pernah privat orang Timur Leste. Itu Beneran. keren banget bu. Jadi dia ngomongin saya kan kayak hopeless gitu lah seharusnya. Mbak, kata dia bilang saya di beasiswa, kata dia bilang saya kalau nggak lulus ini nih, aduh kata saya bisa lama nih lulusnya, kata dia bilang. Jauh lagi rumahnya. Timur Leste kan, jadi aduh saya mau dong mbak privat berapapun bisa bayar kayak. Wow. Wah semangat lah. Oke. Siap. Terus lulus bu akhirnya bu. Lulus lah. Wah. Berapa kali? Emang udah banyak testinya sih bu ya. Dia langsung karena itu sih karena kayaknya gimana ya, karena kenekatan saya kali ya. Jadi apa-apa ambil ayo gas gitu kan. Jadi itu memang yang tukang menyalurkan kadang tuh langsung ngubungin saya mau lah Karena udah pasti mau gitu kan bu. Kadang orang butuh cepet juga kan bu ya. bener. Nah teman-teman yang lain tuh kadang kayak malu-malu, kadang Nggak pede. Nggak pede. Kadang tuh Paham nih, ngambil, gitu. kadang tuh ngambil kalau mereka tahu materinya. Kalau nggak tahu mereka nggak mau. Lah kata saya, nggak semua materi tuh kita pelajarin di kuliah, kata saya. Kita bisa belajarin bentar dan pasti karena kita orang statistik pasti Udah ada basic lah pasti. pasti Nggak sebuntu itu belajarnya. itu kata saya dulu. Kayak gitu. Sering banyak saya ngasih privat tuh, pernah juga bapak-bapak ngasih privat itu sampai diminta pesannya tuh dulu. Serius, waduh yang mana nih? Saya bilang lah 2 orang waktu kan bapak-bapak. Saya minta kan kenal. Jadi pas ngajarin tuh ada yang nggak bisa ngeri lah bapak-bapak 2 orang awal di kosan lah gitu. Di kosan dia gitu kan, tak berani lah sama orang. Terus akhirnya ibu mendaftar di Kemdikbud tuh gimana bu? Lulus kuliah langsung daftar atau gimana? Pas lagi buka web, itu bukanya di apa gitu bu? Pembukaan PTS atau apa Teman gitu? saya kebetulan dia kerja di rumah juga. Oh, Terus masih ada lowongan nih gitu ya? lowongan nih katanya ngasih itu kan informasi lowongan nih lagi buka. Itu ibu udah lulus bu? Oh belum masih penelitian. tesis ya. Masih
olah data, jasa olah data Jasa gitu olah ya. data. Kayak punya paket itu kelas Kelas data. kan. Pokoknya dia tuh ada ngasih pelatihan, ngasih apa namanya tuh tadi olah data, ngasih les segala macam. Nah saya pun diambil ke situ, ditarik ke situ. Itu sebenarnya karena kan Eva punya alumni kan. Nah karena saya masuk yang Himpro tadi lah tuh Kayak alumni lihat oh ini aktif nih gitu ya. iya. Oh si ini nih gitu rajin nih, aktif nih, dia maksudnya orangnya nekat gitu kan. Jadi terus ditawarin lah sama mereka, mau ikut nggak Wir? Mau lah kata saya. Jadi nah saya tuh dulu sering jadi narasumber semenjak di Udah sering ngajar data gitu ya, bikin isi seminar gitu, isi pelatihan. masih pelatihan. Nah yang saya kasih pelatihan tuh bukan yang mahasiswa, kalaupun ada mahasiswa tuh yang S2 biasanya, sama yang emang udah kerja. Malah saya pernah ngajarin dosen statistika malahan. Dosen statistika saya ngajarin SPL. Ternyata tuh mereka kan kalau teori mungkin udah lebih berpengalaman lah ya, lebih jago, lebih berpengalaman. Tapi mereka ternyata masih kurang di praktikumnya, analisis datanya, dan penggunaan softwarenya. Nah waktu itu tuh saya ngajarin SPL, gimana sih cara manajemen data, ngambil data buat Database. buat bisa langsung dianalisis ke R. Pressure dah Bu, ngajarin orang-orang kayak gitu. Lumayan pressure. Oh benar-benar belajar lah itu SPL itu, tak bisa salah-salah nih. Wah malu lah gitu kan. Wah, jadi ketika Ibu kerja di Kemdikbud masih kerja di Swan itu? Oh, atau enggak. Fokus. Di Kemdikbud Ibu kerjanya ngapain aja Bu? Nah kalau di Kemendikbud sih lebih banyak visualisasi data. Tapi waktu itu saya pernah buat buku informasi data. Ibu sendiri yang bikin? Wah Keren. lebih banyak sih visualisasi data sih, sama clustering. Udah itu. Berarti kita tuh membantu kayak orang kementerian tuh kayak melihat lah gitu ya Bu ya, data-datanya ya Bu. Benar, Sekolah-sekolah nih kayak gimana gitu. Iya benar. Kan kalau pusat tuh sebagian besar mereka lebih ke kayak memberikan bantuan-bantuan lah buat sekolah-sekolah tuh. Tapi kan tak di situ kita mau ngasih semua sekolah, tapi gimana kita pilih yang mana nih sekolah-sekolah yang sangat urgent harus membutuhkan bantuan. Gitu kan. Jadi kita harus visualisasikan gitu. Benar. Ya, Bu? Benar. Buat dashboardnya, nah sekolah yang ternyata urgent tuh ada yang karena gini, kadang ada yang dia maksudnya di bagian sarana prasarananya udah bagus, tapi bagian gurunya, Kualitas gurunya. Atau misalkan ruangannya udah ada tapi ternyata alat-alat di dalam ruangannya tuh maksudnya Kurang memadai. kurang memadai. Tesnya gimana tuh Bu waktu masuk itu? Nah kan saya yang awal itu yang saya udah tes di wawancara tuh ternyata nggak lolos kan, karena emang nggak gitu. Nah ternyata ada lowongan lagi buka yang di direktorat yang tadi saya bilang tuh pendidikan masyarakat, yang saya tes awal tuh direktorat SD. Nah terus pas saya lolos, saya lulus kan, ternyata kata teman saya tuh yang kerja di Kemendikbud, Wir ada lagi nih katanya di direktorat pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus katanya kan. Tapi ternyata si bapak yang eselon 3 nih katanya langsung milih Wirda, katanya kayak gitu. Karena Jadi- udah pernah lihat di itu kan. udah pernah wawancara tuh kan, jadi kata temen saya gitu, bapak ini ternyata langsung milih Wirda, tahu Wir, katanya bapaknya ingatnya Wirda katanya gitu kan. Jadi Wirda nanti datang ke ini ya, ke kementeriannya buat diwawancara lagi. Rezeki sekali Bu ya. Itulah saya pun Dilancarkan sekali. alhamdulillah. Malah saya tuh dulu yang pas sidang S2 itu, pas saya selesai sidang udah ada teman saya yang nelpon, Keren masih kerjaan Bu. masih kerja juga. Gila. Iya kata dia tahu kan, Wil udah selesai kan sidangnya kan, gimana lulus kan? Lulus. Oh sip lah. Revisi banyak nak, kata dia. Enggak sih dikit. Kenapa Pak? Tahu Pak Iman kan? Kenapa Pak? Ini ada lowongan nih, kata dia bilang kayaknya cocok lah buat Wirda, tapi di bank katanya kan. Nah Wirda gimana nih kalau bank mau nggak? Gitu, ada prinsip yang nggak boleh di bank kan? Gitu kan. Terus saya bilang, banknya bank internasional loh. Oh serius? Banknya Bang apa Bu? saya lupa dulu tuh bang apa. Kantornya di Jakarta. Jakarta. Internasional.
Kasih rezeki di tempat lain Nggak ya. ada lain. Lah, wih saya kaget banget sih orang lagi heboh kan sama keluarga kan, di telepon. Oh, tapi surreal sih pasti Bu kayak tiba-tiba dikasih kerjaan. Oh. Berapa lama tuh Bu Ibu kerja di Kemdikbud? 3 tahun. 3 tahun. Terus akhirnya langsung pindah ke sini jadi dosen atau gimana? Kenapa tuh Bu? Sebenarnya tuh kan saya di Kemendikbud tuh namanya tenaga ahli. Nah tapi tenaga ahli tuh masuknya jatuhnya swasta kan, maksudnya nggak tetap. Jadi saya memikirkan itu juga sih, nanti gimana kalau misalkan Tiba-tiba diganti. tiba-tiba nggak boleh nih ada pekerjaan yang nggak tetap di Kemendikbud, harus PNS semua gitu kan, bisa Tergantikan, terancam gitu ya kan. Jadi tuh sebenarnya agak was-was juga sih. Ya tapi sebenarnya kalau saya lihat dari pejabat-pejabat saya yang di sana, kayaknya alhamdulillah kayaknya mereka suka dan maksudnya pasti bakal memperpanjang terus memperpanjang. Tapi kan kita jaga-jaga. jaga-jaga juga kan, kalau nggak tetap tuh. Jadi Cari aman jalan. Akhirnya Bu ngelamar. Kenapa milih dosen Bu? Awalnya tuh saya masuk Statistika Terapan kan nggak mikir bakal jadi dosen, karena saya sukanya jadi data analis kan. Saya mikirnya masuk Statistika Terapan tuh mau jadi data analis. Nah saya kepikiran jadi dosen itu pas saya masuk yang di Jimro tadi. Yang jadi privat, ngajar privat tuh ya Bu? ngajarin- Ternyata ngajarin orang itu seru. Ditambah saya yang di Swan Statistik itu, saya juga jadi narasumber Pemateri, kan, sering kan pemateri kan. Wah gila seru banget. Maksudnya dari kita nyiapin materinya, saya udah seneng gitu loh. Sudah kayak Emang latihan. passion sekali Bu ya? Sudah kayak latihan ngasih materi saya tuh ke pesertanya gitu kan. Ih, seru ya gitu. Apalagi pas kita selesai, mereka tuh kayak seneng, kayak aduh makasih mbak, pokoknya gitu kayak ngerti banget. Pokoknya benar-benar aduh kayak benar-benar seneng dan ala ini ilmunya bermanfaat, Membantu sekali. membantu kayak gitu. Malah ada yang beliau tuh juga dosen tuh, dia dosen ekonomi di Pakuan tuh universitas swasta di Bogor. Jadi setelah dia ikut pelatihan saya tuh, dia langsung minta itu lagi, mbak ajarin saya privat dong 6 kali pertemuan lah kata dia. Itu saya ngajarin dia, saya ke kampus Pakuan itu saya ngajar di, pokoknya dia siapin mata keluaran, ngajarin dia doang. Ngajarin dia ekonometrika kemarin tuh. Sarimax, VAR, fungsi transfer, kalau kena pokoknya kan memegang time series lah. Terus kenapa Ibu mau jadi dosen di Untan? Karena kampung halaman dulu. Karena kampung halaman. Karena kemarin tuh saya juga dikasih tahu sih sama teman saya yang dosen. Wir katanya. Emang sih katanya kalau di Jawa, kalau peningkatan kualitas memang kayaknya bakal lebih banyak, gimana ya, lebih peluangnya lebih besar lah. Tapi kalau mau perkembangan karir mending di ini katanya di halaman katanya gitu. Udahlah saya ikut dan sekalian saya pulang juga kan, Dekat orang tua ya, Bu, ya? orang tua, dan saya bungsu saya sendiri, orang tua saya tinggal di rumah cuma berdua di rumah, ya saya banyak. Sekalian jaga orang tua Bu ya. Alhamdulillah Memang dilancarkan Ibu ya kerjaannya. alhamdulillah saya tuh kalau bisa dibilang nggak ada waktu kosong loh. Saya kuliah 3,5, terus di tahun itu juga 2016 langsung S2. Lulus tahun 2019 langsung kerja di Kemendikbud. Luar biasa sekali. Saya wisuda tuh masih kerja di Kemendikbud. Udah kerja. Jadi saya minta izin 1 hari itu waktu itu buat wisuda. Keren sih Bu, sumpah. Kemendikbud kayak gitu. Wow, nggak kebayang ya. 2021 selesai di Kemendikbud, 2022 ini kan Langsung jadi dosen Bu ya. dosen gua. Gimana nih Bu kesan-kesannya jadi dosen? Seru sih. Masih seru kayak waktu ngajar privat. Iya. Cuman karena Beda. enggak sih, karena mungkin lumayan banyak. Maksudnya ini kan ngajarnya kan per minggu, dan per minggu
bisa jadi satu hari berapa mata kuliah. Nah saya pun ternyata, nah ini sih yang harus saya perbaiki, manajemen waktu saya sih masih ini sekali lah. Jadi kalau dulu kan yang pas saya jadi narasumber, saya tuh benar-benar prepare tuh, benar-benar prepare lah kalau mau ngajarin orang. Jadi tuh, nah kalau sekarang tuh agak gerasa kerusuk. Karena emang tiap hari kan Bu kan. Tapi kalau kata saya sebenarnya bukan karena tiap hari juga, karena manajemen waktu saya sih juga ya. Masih culture shock masih wah harus sangat Terus Ibu kan sekarang Bu jadi dosen pembina nih Bu kan. Nah itu gimana Bu? Nah harapan saya sih kemarin itu jadi dosen pembina, saya bakal banyak diskusi nih sama kalian. Kayak yang kita rapat di yang lab 1, Rere ikut gak ya? Ikut lah Ibu ya kayaknya. Atau si Randy ya yang ikut? Kayaknya Kabit lah Bu yang ikut. Yang ikut Kabit ya. Nah saya tuh pengennya perbanyak diskusi kayak gitu. Jadi kita benar-benar tahu apa nih yang kurang di masa, apa yang harus kendala dan lain-lain itu ya. Dan sebagainya. Tapi ternyata kan kita kan masanya kan sempit ya, sempit kan. Jadi kalian pun juga sibuk ya, buru-buru juga. Buru-buru kan. Jadi tuh kadang buat diskusi tuh agak hanya bisa di WhatsApp gitu. Dan kadang udah selesai programnya baru. Bukan program, maksudnya udah mau mengerjakan program, maksudnya udah selesai segala proposal jadi persiapannya baru ngomong gitu. Nah saya tuh sebenarnya pengennya kita tuh perbanyak diskusi buat persiapan segala macamnya. Cuman kan karena saya pun sibuk, kaliannya juga yang tadi itulah tuh waktunya kan mepet, jadi sama-sama sibuk, jadi emang agak susah buat diskusi. Saya nggak menyalahkan kalian juga sih, karena saya juga tahu wah ini emang waktunya kurang. Emang nggak ada waktunya, susah juga. Kita juga mau sih pasti Bu minta saran dan lain-lain kan, butuh juga. Cuman karena itulah tadi, karena emang waktunya sempit, ini kejar-kejaran juga bagi-bagi dengan yang lain. Kelihatan dari muka Kabitnya Bu. Dan kadang tuh kan kayak misalnya ada perkendala di waktu, pasti kan Wani cerita alam udah nggak bisa dan ibu ganti waktu lain nih. Udah dipakai semuanya. Ala kapan lagi Bu, kayak gitu lah kan. Itulah ada jalan lain. Mungkin evaluasi buat Himasta periode depan mungkin ya. Mungkin bisa di manage lagi waktunya. Kan udah tahu di sama Bu Wirda gitu. Nah buat statement terakhir nih Bu, harapan terakhir Ibu buat Himasta. Harapannya semoga inilah teman-teman tuh gimana ya, karena saya merasa sih, maksudnya menyesal pas dulu tuh. Jadi semoga kalian nih ikut organisasi tuh benar-benar banyak dapat manfaatnya. Karena emang beneran penting loh soft skill itu nanti buat kalian kerja itu. Semoga memang benar bermanfaat ya dengan diri sendiri. Aktif-aktif lah teman-teman tuh, organisasi, lomba-lomba, beneran aktif lah. Sosialisasi ataupun ikut kayak apa kegiatan-kegiatan yang sih namanya kemanusiaan kayak gitu. Cari-cari relasi teman, jangan cuman di MIPA doang. Jadi ke luar-luar lain. Karena nggak tahu ya Bu ya dari mana datang. Karena dulu saya itu kan yang pas S1 S2 kan karena yang S1 kan saya ikut yang UKM badminton tuh, itu kan se-Unpad kan, jadi temennya banyak nih yang malah luar MIPA kan. Nah itu tuh bisa membantu sih menurut saya. Kayak dulu tuh saya ada teman sama teman-teman FKG kan. Nah FKG itu kadang ujiannya tuh ngasih scaling gratis. Saya suka banget lah. Jadi Bu scaling gratis gitu Bu ya. Dulu tuh ikut scaling gratis. Pasti Ibu dulu yang ditawarin karena temannya kan. Terus mereka juga apa namanya? Oh, saya tuh dulu S1 juga sempat sih kayak olahraga gitu juga. Itu juga karena banyak relasi kan Bu. Jadi orang kenal kita. Oke. Terus teman-teman kalau bisa kayak banyak-banyak diskusi. Brainstorming. Benar, serius. Pokoknya kehidupan di S1 ini benar-benar dimanfaatkan lah untuk dapatin banyak pengalaman. Keren. Buat mengasah skill apapun lah, skill public speakingnya kah, skill statistikanya kah. Biar karena emang itu sih yang, karena kalau kita banyak pengalaman pas S1, pas kerja tuh sebenarnya mereka tuh pengen
lakukan waktu S1? Itu gimana leadershipnya kan diliatin pas kalau kita aktif kan di kampus. Gimana kerja sama orang gitu ya? Benar. Nggak terlalu dilihat itu IPK terus dari universitas mana ya dilihat sih, tapi itu kayak Berapa cuman persen ya? itu kayak cuman untuk administrasi awal ya, kan ada kayak syarat kalau mau masuk perusahaan ini harus IPK-nya segini. Udah cuma gitu doang. Paling Pas penting wawancara- emang soft skill dari diri sendiri. dari diri sendiri, gimana pengalaman kita pas kuliah. Keren sih. Oke, mungkin karena ini statement terakhir, mungkin sekian dari Podsta episode ini. Makasih ke Ibu Wirda udah mau kita undang untuk ngobrol-ngobrol hari ini, seru banget. Dan semoga obrolan hari ini bermanfaat buat teman-teman Amin. pendengar dan ada hal baik yang bisa dipetik dari pembicaraan Amin. ini. Sekian dari saya Rena Hilda, sampai jumpa di Podsta berikutnya. Bye bye.